Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kopi Coding. Pada tutorial pembuatan sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat untuk menampilkan halaman pendaftaran. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk membuat halaman untuk menambah data pendaftaran. Oke. Berarti kita akan langsung masuk ke tampil pendaftaran dulu ya. Ini teman-teman, tampil pendaftaran. Nah, berarti di sini ya. Nah, tombol ini. Nah, kemarin sudah kita atur ya, kemarin page pendaftaran action ini. Oke. Nah, jadi kita langsung tinggal membuat halamannya aja di sini. Saya sorry. Ini pendaftaran. Oh, berarti ke indeks dulu ya. Ke indeks dulu. Kita atur menunya dulu. Sorry, Pak. Oh, tambah. Nah, ini ya kemarin kita copy dari atas. Oke, ini berarti tambah pendaftaran. Nah, baru kita buat. Ya, jadi sudah saya atur kemarin kan tambah. Nanti kalau dia page-nya pendaftaran dan action-nya tambah, ini ya. Page-nya pendaftaran dan action-nya tambah, benar ya? Maka nanti dia akan kita arahkan ke halaman tambah pendaftaran.php yang di sini belum kita buat, makanya terus kita buat sekarang. Tambah pendaftaran. Oke, tambah underscore pendaftaran.php. Oke. Nah, ini secara isi kurang lebih sebenarnya hampir sama dengan ditambah mahasiswa ya. Kurang lebih saya bilang kurang lebih, nanti ada beberapa yang akan kita ubah ya. Ini kan juga intinya dari primbon juga kan, atau teman-teman kalau mau dari mentah bisa dari primbon. Nah, cuma ini biar lebih cepat saya akan mengcopy dari tambah mahasiswa. Kurang lebih ya, sekali lagi kurang lebih. Saya copy semua dulu, saya blok semua, saya copy. Saya close dulu ya. Ini saya close juga, nanti takutnya keliru. Nah, tambah pendaftaran saya paste di sini. Nah, nanti akan saya rubah secukupnya. Nah, kita ke tampilannya dulu, mulai dari ini ya. Ini berarti input data pendaftaran. Oke. Sebentar, kemarin isinya apa? Kita cek dulu ya. Pendaftaran. Nah, teman-teman, di sini sudah ada beberapa field di tabel pendaftaran. Nah, di sini kita harus cek terlebih dahulu kira-kira mana yang sifatnya otomatis, mana yang sifatnya nanti bisa kita isi secara manual. Nah, di sini kalau ID daftar ini kan otomatis ya, di auto increment. Oke. Tanggal ini juga, tanggal daftar itu kan juga otomatis ya. Kan hari ini dia daftar, kadang-kadang seperti itu, maka nanti saya buat otomatis aja. Tahun ini nanti mungkin diketik ya, kalau saya diketik atau dipilih nanti silakan, atau dibuat otomatis nanti saya buat pilihan aja name. Berarti cuma ini ya, ini juga semuanya pasti di input ya, 1 2 3 4 5. Nah, berarti di sini saya butuh 5 input. Nah, di sini berarti yang pertama ini dari tahun aja. Nah, tahun ini kan rencananya saya kalau pakai teks kan pasti di input ya, diketik. Nah, jelas silakan sebenarnya, cuma kalau saya akan lebih baik kalau modelnya dipilih ya, pilihan seperti itu ya, menggunakan model select biasanya. Nah, di halaman indeks itu sudah saya include-kan menggunakan jQuery, yaitu objek namanya chosen. Kalau yang kemarin kan ini ya data table. Nah, sekarang ada objek namanya chosen yang sudah ini biar tampilan selectnya lebih menarik. Bisa teman-teman cek di websitenya, di jQuery namanya chosen ya. Nah, nanti saya pakai ini. Nah, teman-teman bisa buka primbon di bagian chosen select, mengambil data ya. Nah, ini ya untuk teknisnya nanti. Nah, ini mungkin saya copy dulu.
Ini saya pakai tulisan yang simpelnya dulu. Oke. Sorry, sini ya. Tahun nanti saya hapus dulu berarti. Oke, saya coba dulu tahun. Saya paste sini ya. Ya, seperti ini ya. Saya menggunakan kontrol, kemudian chosen ya. Chosen ini manggil ini ya. Ini karena saya beri nama chosen di sini. Ya. Placeholdernya nanti berarti tahun ya. Pilih tahun. Jadi placeholder itu yang tampil di awalnya itu. Tulisannya, teksnya, name-nya saya beri nama tahun aja. Nah, jelas tidak mungkin akan saya ketik di sini satu persatu ya, dari tahun berapa ya. Ya bisa aja mungkin dari beberapa tahun ke belakang. Mungkin ini kan baru dibuat, mungkin saya buat 5 tahun ke belakang untuk data tahunnya. Tapi kan ke depan juga pasti akan tambah-tambah terus kan. Nah, maka di sini harus kita buat biar dia otomatis setiap pergantian tahun bisa muncul sendiri secara otomatis. Oke, kita bisa menggunakan looping ya di sini. Kita bisa menggunakan looping untuk tampilannya nanti. Oke, berarti ini 1 ya 101 nanti bawah sini aja 100. Nah, di sini kita bisa menggunakan perulangan atau looping ya. Maka saya buat pakai PHP dulu aja. Ini saya tutup. Saya akan menggunakan looping for biasanya. For. Nah, ini nanti mau saya buat tahunnya kebalik, tahunnya dari tahun yang sekarang dulu ke beberapa tahun ke belakang. Entah nanti sampai tahun berapa silahkan, bisa teman-teman atur sendiri. Mungkin saya beri nama X. Nah, biar dia bisa mendeteksi tahun sekarang, ya tahun sekarang. Mungkin di sini saya pakai date ya, date. Berarti saya cukup pakai tahunnya aja ya, year-nya aja, oke. Terus berarti sampai tahun berapa? Berarti variabel X minimal di atas berapa ya? Berarti tahun ini 2023. Oke. 5 tahun dari tahun 2020 taruhlah, atau biar agak panjang 2015. Ya, saya buat ini aja. Jadi nanti dia awalnya kan 2023 dulu, terus nanti sampai 2015, ya kan? Terus karena ini kebalik, maka saya pakainya minus. Oke. Agak tricky sedikit ini harus saya tutup. Jadi saya pakai PHP lagi. Oke. Nah, ini tinggal saya tambahkan option. Top. Ya, ini yang di looping ya, yang akan di looping nanti. Nah, di value-nya tinggal saya masukkan di sini berarti pakai PHP. Tinggal saya echo X-nya. Oke, nah di sininya juga ini saya copy aja. Ini untuk yang di isiannya, ini untuk yang tampilan di luarnya. Oke. Ya teman-teman. Oke ya, tahun seperti itu. Oke. Next berarti nama mahasiswa ya. Nah, di sini memang tulisannya NIM, cuma kalau saya tulis NIM nanti sama, nanti saya juga pakai teknik ini menggunakan form chosen. Di sini maka saya buat nama mahasiswa, ini mungkin saya tulis dulu aja ya. Ini pendapatan orang tua, PK terakhir ya. Nah, istilahnya apa silahkan.
Oh, satu lagi. Oke. Jumlah saudara ya. Oke. Nanti kita ubah. Ini saya mau cek dulu. Tambah ya. Oke. Ya sudah muncul. Nah, ini apa ya? Ada satu ini. Bentar. Ini apa? Ini apa ya? Pendapatan orang tua atas. Value ya, option. Oh, nama mahasiswa. Oke. Grup. Oh, tidak ada namanya. Sebentar. Ini mungkin ada yang belum saya. Name. Oh, selectnya. Oke. Ya, ini ya teman-teman. Saya lupa nutup selectnya ini. Nah, bisa tutup. Oke. Nanti ya selectnya. Oke, coba kita cek. Nah, oke ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, dia bisa menampilkan tahun. Nah, sekarang kita tinggal berikutnya pada nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa di sini nanti juga akan saya buat modelnya menggunakan select seperti ini, biar kita bisa langsung memilih, karena nanti kita akan langsung mengambil data dari data mahasiswa yang kemarin sudah kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cuma nanti teknisnya agak berbeda di sini. Teman-teman bisa buka kembali chosen select-nya. Nah, ini ya. Nah, pada poin ini ya, mengambil data dari tabel lain. Nah, ini tinggal teman-teman copy dulu. Jangan lupa select-nya, nanti takutnya kelupaan. Oke ya. Ini copy dulu. Nah, tinggal nama mahasiswa. Nah, ini tinggal dihapus dulu. Saya hapus dulu. Saya taruh di sini ya. Oke, kita rapikan dulu. Chosen placeholder-nya, nah keterangan pilih nama mahasiswa atau pilih mahasiswa boleh, kan name-nya nama. Nah, yang pertamanya kosong, ini dibuang ya, di inputnya saya buang. Sorry. Ini. Oke, ini nama mahasiswa. Nah, di sini menggunakan fungsi select from tabelnya apa? Mahasiswa berarti ya. Kalau mahasiswa, kalau mau diurutin ya pakai order ya, order by nama mahasiswa mungkin. Ascending boleh. Atau berdasarkan timnya juga boleh. Kalau dari nama kan biar dari A dulu gitu kan, biar urut. Oke, nanti dia diproses. Nah, setelah diproses dia nanti akan dimasukkan ke masing-masing ke selectnya ya. Nah di sini teman-teman harus pahami dulu di bagian ini ya, di bagian value. Ingat ada dua hal yang di sini yang dimasukkan di bagian value sama yang di luar.
Yang di luar itu yang tampilan di luarnya yang kelihatan. Nah, kalau value itu nanti yang biasanya disimpan. Nah, ingat baik-baik, itu memang tampilannya nama mahasiswa, cuma di tabel pendaftaran itu yang disimpan NIM. Ingat ya, yang disimpan itu NIM-nya, bukan namanya. Nah, maka di sini pada poin pertama ini value-nya adalah NIM, ya, value-nya adalah NIM yang nanti akan disimpan. Kemudian yang di luarnya, yang tampilannya itu jelas nama, karena kita nggak mungkin kan, nama mahasiswa ya maksud saya. Kita kan nggak mungkin hafal NIM kan, kadang-kadang mungkin hafalnya nama walaupun ada nama yang sama. Nah, teknisnya gimana nanti kalau ada nama yang sama? Nah, sebentar. Untuk menghindari aja sih sebenarnya, untuk menghindari. Ini saya masukin dulu aja sebentar. Kita lihat dulu apakah bisa kebaca ya. Saya refresh. Oke, ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dia bisa mengambil data yang kemarin. Ingat, ini kalau saya tambah, contoh ini kan ada ini. Kalau saya tambah ini. Nah, seperti ini ya, saya tambah Denny, contoh di mahasiswa saya simpan. Ya, tambah Denny. Nah, kalau saya buka pendaftaran, nah saya pilih, nah Denny-nya otomatis akan masuk ke sini. Itu ya maksud saya seperti itu. Oke, nah ini untuk menghindarinya, nah, di sini bisa kita tambahkan keterangan NIM di depan ya, untuk tahu NIM-nya aja sebenarnya, walaupun nanti yang kesimpan NIM-nya juga ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di depan sini. Ya, ini silahkan ya, ini saya tambahkan, saya copy. Langsung ininya aja nih. Eko-nya kan udah nih. Oke, ini aja berarti. Ini aja. Saya tambahkan NIM. Berarti harus kita gabung karena dia nggak mau jadi satu. Oke, titik. Mungkin saya beri titik dulu. Titik. Nah, ini ya, di luarnya itu saya tambahkan di tampilan, maksud saya di luar itu di tampilannya. Jadi di tampilannya ini pada poin ini. Nah, tadi kan cuma nama. Nah, di sini saya tambahkan NIM. Ini saya beri titik dulu karena dia nggak mau langsung digabung. Saya beri titik untuk menggabung. Kemudian di sini mungkin saya beri strip ya, saya beri strip titik lagi untuk menggabung ke nama mahasiswa. Jadi ada NIM, strip, nama mahasiswa. Nanti akan seperti itu tampilan luarnya. Tapi ingat, tetap yang disimpan nanti NIM. Ini ya, di bagian value. Yang disimpan adalah ini. Yang teman-teman harus pahami karena memang di tabelnya ini yang disimpan. Saya refresh dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi tahu NIM-nya berapa, namanya siapa. Itu juga boleh. Seumpama nanti takutnya ada nama yang sama, tapi kan kalau NIM mungkin bisa beda. Itu ya. Dan ini kelebihannya kenapa saya menggunakan chosen select adalah dia bisa di searching. Ya, contoh 22. Nah, gini kan, atau cinta. Nah, dia bisa langsung terfilter. Ya, bayangkan aja nanti mungkin satu kampus ada ratusan sampai ribuan mahasiswa, kita harus scroll satu-satu kan jelas nggak mungkin. Nah, makanya kenapa saya pakai chosen select, karena sudah ada fitur untuk filternya, sudah ada fitur untuk filter atau mencari datanya. Nih ya, contoh saya mau nyari yang kodenya 55. Nah, dia langsung bisa mengarah ke situ. Itu ya. Itu kenapa saya pakai ini, alasannya itu. Oke. Nama mahasiswa oke. Nah, tinggal berikutnya pendapatan, IPK sama jumlah saudara. Oke, kita langsung aja biar tidak terlalu lama. Ya, teman-teman, ini. Ya. Nah, pendapatan orang tua itu jelas angka ya, maka di sini tipenya saya buat number. Oke, karena angka. NIM-nya pendapatan aja ya, pendapatan. Nah, karena ini angka, maka tidak ada max. Angka itu biasanya max sama min. Min sama max biasanya. Minnya berapa? 0 ya. Sedikit kalau itu 0, maksimalnya 11 digit ya itu ya, mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu aja contoh. Boleh. IPK. Nah, IPK ini juga modelnya nanti akan kita buat menggunakan number ya, Nah, ini
Saya tulis number, ini IPK sama min max IPK paling tinggi berapa? IPK ya 0, paling tinggi 4 ya, 4. Oke. Sebentar. IPK itu ada yang desimal ya? Bentar, desimal. Oke. Kalau desimal berarti ada step di sini, ada step. Stepnya karena kalau dia tipe number biasa nanti dia nggak bisa koma, biasanya nggak bisa muncul koma, maka di sini saya beri step 0,1 ya, 0,1. Oke, kita cek dulu nanti. Oke, jumlah saudara ini juga angka ya, number. Ini saudara saja. Sama min max, saya copy aja lah. Maksimal berapa? 10, 100 ya. Kan nggak mungkin juga saudaranya 100 ya, silakan sih, ini hanya untuk settingan aja, walaupun faktanya nanti juga nggak mungkin lah, hanya untuk membatasi. Silakan ya. Oke, kita cek dulu. Sebentar ke bawah dulu, ini ada mahasiswa. Ini tombolnya, tombol simpan sama tombol batal. Ini berarti pendaftaran ya. Jadi kalau batal kita kembalikan ke pendaftaran. Oke, simpan, cek dulu. Oke, mau ya dia ya, 1,5 atau 3,55. Komanya pakai titik ya. Oh ya, ini ya. Oh, paling polnya 4. Iya, pas saya. Oke, 5 ya nggak mau. Ya, ini ya. 0,2 digit ya, 0,0 ya. Oke. Kalau IPK tuh biasanya 3,5055 gitu ya. Oke, dua angka ya di belakang koma ya. Ini saya buat 2 angka. Cek dulu. Oh iya. Ya, untuk sementara gini dulu ya. Nggak mau 0,01. Value-nya, value-nya sebentar. Ada value, biasanya value-nya saya atur dulu 0.00. Refresh. Ini ya, lupa saya. Oke ya, intinya teman-teman, value-nya harus saya atur dulu di awal. Kalau IPK minimal masa 0, minimal IPK 1. Nah, 1 ya, 1 masa nggak punya IPK. Nah ini ya, ini untuk settingan desimal, ini bisa teman-teman terapkan di berbagai hal nanti. Ini karena ini kasusnya IPK ya, minimal kan 1, maksimal 4. Di belakang koma kan 2 angka. Nah, stepnya saya buat 0,1. Seumpama di belakang koma mau 1 angka ya bisa diatur 0,1 tadi. Oke, ya, nanti silakan pendapatan auto. Oke ya, ini jelas angka ya, angka bulat ya. Oke, nggak ada masalah. Jumlah saudara juga nggak ada masalah. Oke, tampilannya cukup ya, ini aja. Itu contoh. Oke, kita langsung ke prosesnya biar tidak terlalu lama. Nanti kalau simpan, oke ya, kita dari tahun ada 5 ya tadi ya. Saya copy 1 dulu. Jika nanti ditekan tombol simpan, maka kita ambil data dari input. Tadi ada apa aja? Ada tahun, ada nama, oke, pendapatan,
oke, IPK sama saudara. Ya, cek lagi ya. Tahun, oke, nama, oke, pendapatan, IPK, saudara untuk name-nya, oke, tinggal input aja tahun, nama ya, walaupun ini nama cuma nanti yang kesimpan NIM ya, walaupun ini nama tapi yang tersimpan nanti akan NIM, pendapatan, IPK, saudara, oke. Ini validasi data pendaftaran pendaftaran perlu divalidasi nggak ya? Kalau daftar, oh ya perlu. Mungkin takutnya pada tahun tersebut ada mahasiswa yang daftar 2 kali kan, berarti kan seperti itu. Berarti di sini validasinya si mahasiswa dan tahun, berarti kayak select from tabel pendaftaran, berarti kita cek ke tabel pendaftaran yang NIM-nya ini untuk ngecek mahasiswa berarti NIM, dan tahun berarti pada tahun tersebut apakah sudah ada atau mau depan ini juga boleh kan, tahun dulu tuh where tahun, atur dulu berarti tahunnya yang ambil dari tahun tentu saja, dan NIM-nya ini. Oke. Jadi kita cek pada tahun di tabel pendaftaran pada tahun tersebut dan NIM itu sudah ada atau belum. Nah, ini prosesnya nanti kalau sudah ada berarti data sudah ada gitu aja, atau terserah nanti mau diatur seperti apa. Ini saya buat paling simpel aja, data sudah ada. Oke ya, kalau sudah divalidasi oke. Tinggal simpan data pendaftaran. Insert into pendaftaran. Oke. Nah, apa aja yang disimpan kan ini. Edit daftar otomatis ya. Tadi maka di sini karena itu auto, maka ini saya null aja, kosong. Jadi dia otomatis. Terus dia sudah auto increment ya. Tanggal daftar itu berarti tanggal sekarang ya, dia otomatis tanggal dia daftar ya pasti tanggal sekarang ya, tidak mungkin kita harus manual input kan terlalu lama. Tanggal sekarang, oh berarti harus ditambahkan di sini tanggal TGL aja ya, kita set tanggal sekarang berarti pakai date. Nah jangan lupa ya, ini ya lupa, untuk tanggal di MySQL itu formatnya adalah, kalau mau disimpan formatnya itu tahun, bulan, tanggal ya, tahun, bulan, hari maksudnya, tahun, bulan, tanggal. Maka di sini harus saya atur formatnya tahun, bulan, tanggal. Nah, gini. Nah, dia langsung otomatis akan membaca format tanggal sekarang tanggal sekarang dengan format seperti ini formatnya di MySQL. Oke ya, ini tambahkan ini. Nah, tinggal kita panggil di sini. Berarti tanggal. Ya, tanggal, tahun. Nah, ini aja saya. Oke, tahun. NIM, pendapatan, IPK saudara. Oke, berarti tinggal lanjutannya tinggal nama. Ingat ya, di sini saya manggilnya nama ya karena memang di nama objek selectnya ini saya beri name nama. Nah, seumpama mau, kalau nggak mau bingung dikasih name juga boleh, cuma biar karena ini kan memang tampilan utamanya nama, cuma yang disimpan name ya kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham aja nih ya, nama, pendapatan. Oke. IPK, oke. Saudara ya. Oke. Ya. Nanti insert into, simpan ke dalam tabel pendaftaran. Pertama null karena auto increment ID daftar atau kode daftar, tanggal ini ngambil dari ini, saya buat tanggal sekarang ya, formatnya seperti ini, formatnya di MySQL. Terus tahun, nama ya atau NIM ya, yang disimpan nanti NIM-nya, pendapatan, IPK saudara. Oke.
Jika nanti berhasil, maka tersimpan kembali ke tabel pendaftaran. Oke, saya tes dulu. (2023) ini ya, contoh Andi. Kemarin sudah ngikut belum ya? Cek dulu. Oh, Andi udah ya 2023, tapi nggak apa-apa, kita sambil ngecek juga. Coba saya pilih Andi dulu untuk ngecek validasinya. Terus sembarangan dulu aja deh. Dalamnya 2. Siapa? Andi. Bentar, saya cek dulu. Harusnya nggak mau kesini. Tahun 2023 NIM 001 1111. Nah, tapi dia kesimpan ya. Oke, cuma di sini harusnya nggak kesimpan. Kan validasi. Where tahun and ini salah saya di sini. Oke ya. Oke, ini nggak apa-apa ini ya. Ini kesimpan ya. Intinya benar, berarti penyimpanannya benar, nggak ada masalah. Cuma harusnya ini nggak boleh kesimpan validasi kok, ya kan? Ini yang salah validasi saya. Tahun benar, NIM berdasarkan NIM. Nah, ini salah. Kenapa? Nggak ada variabel NIM di sini. Nah, coba teman-teman cek. Nggak ada variabel NIM. Adanya kan NIM-nya tersimpan di nama. Nah, ini ya maksud saya kayak gini. Nama harusnya. Nah, tapi ininya udah bener, lihat. Ini saya nyimpan nama, tersimpannya NIM. Ya, ini ya buktinya. Yang ini, ding. Nah, saya hapus satu dulu ya. Saya hapus karena salah. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, saya ulang untuk validasinya dulu. Nah, 2023 Andi pendapatan. Cuma sudah simpan. Nah, data sudah ada, ini baru benar. Oke ya. Nah, mungkin 2023 si Budi. Oke, simpan. Nah, ini baru benar. Ya, jadi ini kalau tadi berarti validasinya saya keliru di bagian ini. Ini harusnya NIM, variabelnya nggak ada variabel NIM di sini. Ya, pantesan dia kesimpan adanya variabel untuk ngecek NIM itu di nama. Nah, ini yang maksud saya. Tapi sekali lagi silahkan ya, kalau teman-teman biar nggak bingung, ini mungkin bisa diganti NIM juga boleh. Cuma karena ini nama mahasiswa, maka saya NIM-nya nama. Tapi ingat yang tersimpan NIM, itu aja sih. Itu ya teman-teman, ini untuk input data pendaftaran. Oke ya, sampai jumpa di tutorial berikutnya.